Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Attitude. Adapun kelompok kami yaitu yang pertama ada Siska Rahayu Putri NIM 2019 11539, yang kedua ada Rizky Nazila Awalina NIM 2019 11542, yang ketiga ada Luciana Citra Ayuning Dewi NIM 2019 11554, yang keempat ada Rizka Putri Dewi Setianingrum NIM 2019 11591. Yang terakhir ada saya sendiri yaitu Ahmad Alfi NIM 2019 11610. Untuk pemaparan pertama yaitu oleh Mbak Siska Rahayu Putri, saya persilahkan. Latar belakang sikap atau attitude merupakan salah satu hal yang bisa dinilai dari diri seseorang. Dari sikap, seseorang bisa dianggap baik atau buruk, dewasa atau kanak-kanakan, sederhana atau mewah, bangsawan atau rakyat biasa, dan sebagainya. Sikap juga bisa dimaknai sebagai suatu keadaan dalam diri manusia yang menggerakkannya untuk berbuat dalam aktivitas sosial dengan perasaan tertentu, dan juga dalam menanggapi situasi tertentu. Perilaku yang ditampilkan oleh setiap individu sangatlah beragam dan unik. Keberagaman dan keunikan tersebut menarik perhatian para ahli untuk meneliti tentang perilaku manusia. Terdapat banyak teori yang menjelaskan tentang determinan perilaku manusia. Dalam teori-teori tersebut, para ahli memaparkan pendapatnya tentang bagaimana suatu perilaku terbentuk dan faktor apa saja yang mempengaruhi. Teori tindakan beralasan atau teori of rational action yang diusulkan oleh Agent dan Fishman 1980 dan diperbarui dengan teori perilaku direncanakan atau theory of planned behavior oleh Agent 1991 telah digunakan selama 2 dekade masa lalu untuk meneliti keinginan dan perilaku berbagi. Teori tindakan beralasan Agent dan Fishman 1980 mengasumsikan perilaku ditentukan oleh keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu atau sebaliknya. Kekuatan fungsi sikap atau the power and the function of attitude. Kekuatan dan fungsi sikap. Menurut Kotler 2002, sikap adalah evaluasi perasaan emosional dan cenderung tindakan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang terhadap suatu objek atau gagasan. Sikap memegang peranan yang penting dalam membentuk suatu perilaku. Sikap konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Pada umumnya, sikap digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan pemasaran. Sikap menempatkan seseorang ke dalam suatu pikiran untuk menyukai dan tidak menyukai sesuatu. Bergerak mendekati atau menjauhi sesuatu. Bergerak mendekati atau menjauhi. Ada cenderung untuk menganggap bahwa sikap merupakan faktor yang tepat untuk meramalkan perilaku yang akan datang. Jadi, dengan mempelajari sikap, seseorang diharapkan dapat menentukan apa yang akan dilakukan. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta pengetahuan yang semakin luas membuat masyarakat semakin pintar dan selektif dalam memilih produk untuk memenuhi kebutuhannya. Ditambah lagi semakin banyak informasi-informasi yang diperoleh sehingga banyak pilihan bagi konsumen untuk memilih produk. Bagi perusahaan-perusahaan ini merupakan suatu tugas penting yang harus dihadapi. Fungsi sikap bisa digunakan oleh pemasar sebagai metode untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk, jasa, atau merek. Pemasaran yang menggunakan pendekatan fungsi sikap dalam mengubah sikap konsumen disebut sebagai pendekatan. Berikut 4 fungsi dari sikap, yaitu 1. Fungsi utilitarian. Seseorang menyatakan sikapnya terhadap suatu objek atau produk karena ingin memperoleh manfaat produk tersebut atau menghindari risiko dari produk. Sikap berfungsi mengarahkan perilaku
untuk mendapat penguatan positif atau menghindari resiko. Manfaat produk bagi konsumen menyebabkan seseorang menyukai produk tersebut. 2. Fungsi mempertahankan ego. Sikap berfungsi untuk melindungi seseorang citra diri dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau dari faktor luar yang mungkin menjadi ancaman bagi dirinya. Sikap akan meningkatkan kepercayaan diri yang lebih baik untuk meningkatkan citra diri dan mengatasi ancaman dari luar. 3. Fungsi ekspresi nilai. Sikap berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai, gaya hidup, dan identitas sosial dari seseorang. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, dan opini dari seorang konsumen. Yang keempat, fungsi pengetahuan. Keingintahuan adalah salah satu karakter konsumen yang penting. Ia selalu ingin tahu banyak hal, merupakan kebutuhan konsumen. Seringkali konsumen perlu tahu produk terlebih dahulu sebelum dia menyukai, kemudian membeli produk tersebut. Pengetahuan yang baik tentang produk seringkali mendorong seseorang untuk menyukai produk tersebut. Karena itu, sikap positif suatu seringkali mencerminkan pengetahuan konsumen terhadap suatu produk. Bagaimana kita membentuk sikap? How do we form attitudes? Pembentukan sikap memerlukan pemahaman proses pembelajaran atau lebih lengkapnya dapat dibaca di bab mengenai proses pembelajaran konsumen melalui classical conditioning, instrumental conditioning, cognitive learning theory, dan observation learning. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap antara lain pengalaman pribadi, pengaruh keluarga dan teman-teman, marketing, media massa, karakteristik individu. Perubahan sikap mempunyai esensi yang sama dengan pembentukan. Namun, karena sudah ada sikap sebelumnya, maka proses transisi kepada sikap baru lebih baik digunakan istilah perubahan sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sikap sama dengan pembentukan sikap. Sikap konsumen dapat berubah akibat dari strategi produsen yang memenangkan pasar persaingan. Strategi mengubah sikap konsumen, antara lain dengan cara 1. Mengubah evaluasi relatif terhadap atribut, diantaranya dengan cara menawarkan produk dengan atribut berbeda dan penting. 2. Mengubah keyakinan merek. Salah satu caranya adalah mengiklankan merek perusahaan mempunyai kelebihan. 3. Menambah atribut. 4. Mengubah sikap secara keseluruhan, antara lain dengan cara mengubah langsung pada merek. 5. Mengubah keyakinan mengenai merek pesaing, yaitu produsen memunculkan comparative advertising produknya dengan membandingkannya dengan produk pesaing. Selanjutnya adalah memprediksi perilaku dengan sikap. Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi kemampuan sikap dalam memprediksi perilaku, antara lain 1. Tingkat keterlibatan konsumen. Jika tingkat keterlibatan konsumen terhadap suatu objek sikap tinggi, atau misalnya produk, maka perilakunya cenderung akan sesuai dengan sikapnya yang cenderung kuat. Yang kedua adalah pengukuran sikap. Jika pengukuran sikap valid dan reliable dan mempunyai tingkat abstraksi yang sama dengan pengukuran perilaku serta dalam waktu yang relatif dekat atau bersamaan waktunya, maka sikap dapat digunakan untuk memprediksi perilaku. Yang ketiga adalah pengaruh orang lain. Orang lain mempunyai pengaruh kuat dalam kondisi tertentu, dapat mempengaruhi sebuah sikap yang negatif menghasilkan perilaku yang positif. Contohnya adalah seorang anak yang suka terhadap pada produk pakaian merek A, namun karena orang tua dan kakaknya mempengaruhinya untuk memilih dan membeli merek B, maka meskipun sikap positif anak tersebut kepada merek A, namun perilakunya tidak positif. 4. Faktor situasional. Kondisi yang mendesak dan situasi yang tidak mendukung dalam kondisi berduka atau sakit maupun gembira seringkali menyebabkan sikap tidak dapat digunakan untuk memprediksi perilaku. Yang kelima adalah pengaruh merek lain. Merek lain yang lebih unggul dalam memberikan manfaat yang diharapkan seringkali mempengaruhi hubungan sikap dengan perilaku. Konsumen bisa memilih merek lain karena setelah dipilih dan dirasakan ternyata sesuai dengan yang diharapkan konsumen. Yang keenam, kekuatan sikap. Sikap dapat digunakan untuk memprediksi perilaku ketika sikap tersebut sangat kuat ada pada konsumen. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Teori ini dikembangkan tahun 1967. Selanjutnya, teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh Isaac Azen dan Martin Weisbein. Kajian tentang perilaku banyak menggunakan TRA dan TPB pada berbagai bidang ilmu antara lain MSDM dan marketing. Masalah tentang perilaku
Dikaitkan dengan TREA, muncul jika teori tersebut diaplikasikan pada perilaku yang tidak sepenuhnya di bawah kendali seorang individu. Sedangkan TPB memperhitungkan bahwa semua perilaku tidaklah di bawah kendali dan bahwa perilaku-perilaku tersebut berada pada suatu titik dalam suatu kontinum dari sepenuhnya di bawah kendali sampai sepenuhnya di luar kendali. Memiliki kendali sepenuhnya ketika tidak terdapat hambatan apapun untuk menampilkan suatu perilaku. Dalam keadaan ekstrim yang sebaliknya, mungkin sama sekali tidak dapat kemungkinan untuk mengendalikan suatu perilaku karena tidak adanya kesempatan, karena tidak adanya sumber daya atau keterampilan. Faktor-faktor pengendali tersebut terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal antara lain keterampilan, kemampuan informasi, emosi, stres, dan lain-lain. Faktor-faktor eksternal meliputi situasi dan faktor-faktor lingkungan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan melalui grup WhatsApp yang sudah ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.